Oke guys, kita sambung lagi. Oke Pak. Ini proses jual apa lagi Pak? Ini sudah dikerjakan semua di decoration, tapi tidak saya ambil semua ya. Nanti saya tunjukin di sini aja lah. Oke. Kalau decoration nanti mungkin perakitannya ya. Oke. Tapi mungkin hanya sekilas saja. Cerita banyaknya ya di sini. Oke. Sebenarnya garap motor Trabas itu ya kita udah bolak-balik lah. Tapi mungkin tidak lengkap satu mesin begini. Ini pun kita baru di order oleh yang punya, itu baru di bagian blok dan head aja. Itu pun tidak repair semua. Oke. Kita kemarin repair di klepnya. Klepnya udah ganti, udah panjang semua sekarang. Masih tetap dengan merek yang sama. Bagian head ini saya tidak rubah, ini datangnya kayak gini, saya buat kayak gini. Oke. Udah, terus ya speknya masih inget, yang mungkin baru nonton video ini, nonton sebelum-sebelumnya ya. Oke. Speknya saya ceritakan sedikit, maupun asparte. 3429 R2 bla 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 R1, ini nonton R1. Kata yang punya ini R1. Oke. Ini aja pabrikan ya. Namanya dipakai, pasti ada bekas. Ini tuh kan garis. Betul. Ini ya kalau dibilang ini apa namanya, karena tekanan per yang keras terhadap pelatuk rollernya, dia memberikan kedalaman yang ada sedikit beda tuh, pegang. Oh iya. Ya, jadi tetap ambles meskipun ini sedikit sekali, tapi ambles. Kalau ini tidak ambles mungkin materialnya berlian. Kalau barang keras apa aja ya tetap mesti ada bekasnya lah. Kalau tak berbekas itu namanya tak menyentuh. Karena disentuh, ditekan, dapat tekanan dari per, pasti ada Bekasnya. Jadi bagi kalian yang suka garap nokon, saya bikin nokon gini tapi kok ambil sedikit ya. Kalau saya lah ya wajar. Kamu pernya jangan dibilah kerasnya. Ya. Iya. Oke, terus di bagian piston kemarin ini datang dengan piston seperti itu ya. Kalian bisa lihat ini piston flat. Ini pakai merek Mungkin pun banyak kok ya, itulah. Oke. Tahu ya, merek itu tahu ya. Sekarang kita ganti dengan yang seri cebol, pendek pistonnya. Oke. Dengan jenong yang beda jauh. Oh iya, kelihatan Pak. Ya, karena ya kemarin kita bahas, sepertinya motor ini kurang kompresi dan kurang, ini cucu dulu guys. Kurang bertenaga ya Pak intinya. Kurang enteng. Kurang Bertenaga ya 200 cc mesti bertenaga. Terus udah, pistonnya sudah dibuat sedemikian rupa, ini sudah mengikuti bentuk headnya, sudah rata rapet, sudah di setting, tidak mentok. Tuh, longgar, kanan kiri atas bawah longgar. Sudah kita gunakan metode yang lilin. Kalian nonton video Deko Squad ya, yang waktu nyeting kayak gini pakai betul. lilin kan ada. Saya tidak videokan lagi karena itu prosesnya panjang dan lama. Oke. Kalau bentuk pistonnya kok tidak mengkilat om apa? Oh ini handmade. Handmade. Oh ya, buatan buatan tangan.
tidak rapi sekali Om, tidak telaten. Bukan telaten, tapi tidak ada waktu. Karena untuk bikin ini aja 3 hari. Bukan maksudnya dari pagi sampai sore garap ini kan disambi kerjaan lain. Kalau saya hanya ngerjain ini nanti yang lain marah-marah ya Pak. Marah-marah. Udah. Terus ketang saya ganti di sini rantai ketangnya. Jadi waktu ini datang ke sini menggunakan packing ganjel ini aluminium ini ya, tebal 1 mili ditambah packing kertas ya, ditambah packing kertas satu lagi di sini tebal ini hampir sekitar 2 mili. Saya tanda tanya, kok kenapa bisa pakai packing ya? Karena kertas ini kertasnya BRT, harusnya 0 packing standar, kok ini diganjel 2 mili. Begitu piston sudah jadi gitu, kita set di bloknya segala macam tanpa ganjel packing yang ini tadi, kita pakai packing standar yang 1 lembar. Ya, rantainya mulur banget. Kemudian saya cek bloknya itu, saya cek di bagian blok ini masih standar, belum dipotong. Potong kan rantainya jadi panjang, iya, terkesan panjang. Bagian head juga masih standar. Rantainya mulur gitu. Oke, berarti kayaknya harus ganti rantai. Pada saat kita bongkar blok ini, kita bongkar, sudah kelihatan magnet. Nah, ternyata ada kendala di dalam melepas magnet dan ini memakan waktu lama. Kenapa? Gimana caranya bongkar magnet ini nggak ngerusak magnet, nggak ngerusak kertas, nggak ngerusak blok. Jadinya lama. Kenapa kok lama? Dratnya bosok semua guys ini. Nyabutnya bingung. Oh iya, kelihatan banget. Ya, dol semua. Kan akhirnya pakai tracker. Trackernya udah nasi main. Trackernya sebenarnya sing bosok. Kalau kaki 3 itu loh. Iya. Trackernya bodol. Akhirnya bagaimana dengan cara dipanasin, sudah ini sampai biru ini kan, bekas kena panas. Iya. Ya syukur alhamdulillah copot. Mungkin nanti di depan kita ganti magnetnya. Karena yang punya tidak ingin magnet bubutan begini. Kenapa itu Pak? Ya tidak tahu lah seleranya konsumen. Ya, mungkin kurang torsi ya bagaimana ya. Saya memanut aja tahu, kadar tanjakan begitu doang, mbok. Skill pinter ya naik. Karena ya memang dipisah katanya ya, tanjakannya ada yang buat bebek diet, ada yang buat special engine, ada yang khusus buat herek-herekan begini. Tapi saya rasa hanya trabel lah, nggak perlu kentil banget gitu intinya. Speknya harus begini, putarannya harus begini, enggak lah kalau. Terus blok sudah, sektor mengikuti piston sudah, terus apalagi ya? Rantai sudah paling. Rantai ketengnya, oh iya, akhirnya rantai keteng saya ganti. Dan benar saja, ini rantai keteng sudah mulur sekali, sudah panjangnya wis keterlaluan. Sudah keterlaluan panjangnya. Jadi saya tahu alasannya kenapa kok diganjel pakai packing lagi. Itu karena pasti tadinya susah nyopot magnetnya, itu intinya. Akhirnya daripada nyopot magnet nggak bisa, resiko rusak atau segala macam, diganjel. Karena diganjel pistonnya mundur 2 mili. Maksudnya pistonnya itu mendem di sini itu 2 mili. Sudah pistonnya flat, mendem 2 mili,
Coakan klep. Nah, ini penting kalian tahu. Coak memang untuk tujuannya untuk aman, biar nggak mentok. Oke. Tetapi jangan ekstrim juga dalam menyoak. Jangan terlalu dalam, secukupnya aja, cukup aman sudah. Kalau terlalu dalam ya kompresinya hilang. Sayang. Udah mendem cokannya dalam ya Pak. Iya, sayang. Terus rantai saya belikan yang saya yang orisinil, ini masih tahun tua. Bungkusnya ini masih Astra, masih zaman tua lah. Harganya luar biasa. Kalian tahu ya, mesti yang suka main tiker, main motor-motor model CB series, GL series gitu, yang ngerti rantai-rantai ini. Beda macam Pak. Saya Kalau kemarin yang ini sama orisinil lah, tapi ini apa jenengannya? Ini aja lah. Nih, kita cari mereknya nih. Ya. sini. Nah, bentar aku fokusin. Oh iya, itu. Taksium. Oke. Oh iya Pak. Sama ini ketrikannya beda Pak. Lebih tebal di depan di jempol. Tuh. Bentuknya pun beda. Dia flat di atas ini kan enggak. Oh iya betul. Paling jelas itulah kelihatan. Jadi banyak yang bilang, kalau saya juga punya teman itu namanya Juli Jatmiko. Dia kebetulan pengguna CBGL gitu ya. Dia ya tahu Pak, lebih tahu dari saya lah. Masalah urusan rantai ini diganti apa, ganti lebih apal. Sampai mereknya apa aja yang bagus apal, saya nggak apal. Dia bilang meskipun yang AHM juga untuk rantai tiker sebentar aja kendor, sebentar aja mulur. Saya tanya berapa, memang rantai ketong di bawah 100 Pak. Nah, kalau yang ini Jepang Pak, di atas 250 ini Pak. Tapi iya, aduh, saya beli. Oke, piston itu cebol PRT Forged juga ya. Walaupun ada lagi Forged yang lebih mahal dari PRT ada. Tapi saya diberikan dana, gimana caranya dana segitu bisa keurus semua gitu, jadi saya harus mikir sendiri. Pindah Pak, jangan kalau balah. Ya. Udah. Sambil dilihat-lihat ini orangnya mau nonton apa gitu loh. Oke. Nanti aku yang ditanya cantik. Lihat pemandangan. Pemandangan di bengkel. Kameranya belum aja di bawah ini ya. Jadi nonton film apa ya guys? Kadang-kadang kita ganti sudah, piston kita ganti. Nonton as masih sama. Nanti akan kita dial lagi nanti di decoracing terakhir. Kita dial, kita cari angkanya yang seperti apa gitu ya. Terus Karena ini pakai itu ya Pak, yang geser itu ya Pak, udah dicoakin ya. iya. Sentriknya. Dari manifold juga sudah saya haluskan. Tadinya kan kalian lihat mungkin saya syuting atau enggak, itu kayak Syuting Pak. Kemarin kita syuting. kayak bolongan bocah belarang-belarang. Ini sekarang udah halus, udah kayak pipa mengalir sampai jauh. Oke. Karbunya ganti PWK Moto One, kalian mungkin nonton reviewnya di TikTok. Saya unboxing seperti apa jika bu Moto One kok sekarang mulai naik daun ya. Saya bilang, oh banyak yang komentar, mahal sekali. Ada aja. Memang mahal, kayak karbo ring aja ya.
saya belum pernah pakai UMA gitu, jadi ya udah kebayang lah karbori kayak apa, saya sering pakai, tapi kalau UMA saya kebetulan belum pernah. Udah, sekarang kita bicara motor Trabas. Oke, kita bicara tentang sini. Itu tadi sudah saya ceritakan semua. Nanti setelah ini ada syutingan atau ada video merakitnya di Racing ini. Jadi nanti kamera akan saya setain aja di Racing sana, kalian nonton. Nah, sekarang saya cerita dari sisi pengalaman, dari sisi bagaimana sih motor Trabas di mata Diko Racing gitu ya. Diko Racing bukan pemain Trabas, tapi Diko Racing ya hanya mekanik-mekanikan lah, mekanik YouTube, kecilan ya Bang. mekanik bong-bongan. Menurut kita, menurut Diko Racing, motor Trabas itu dibutuhkan endurance yang menurut saya lebih endurance dibanding road race menurut saya. Ya road race mungkin berlap-lap ya. Trabas kan nurut patut bobote bebon. Ya. Jadi mungkin kalau di road race pakai stang sehar orisinil gitu mampu. Untuk di Trabas kadang-kadang nggak kuat. Bingung kamu nanti. Modif terlalu ekstrim. Karena apa? Tanjakannya ekstrim banget. Mungkin tanjakan buat SE kalian coba pakai motor rombagan barang gawean begini, tiker dipakein ya rolling YZ atau rolling apa gitu ya kan, jadinya hawa kepengennya wah serasa YZ terasa SE gitu maksudnya. Atau mungkin dipakein baju body rolling chassisnya YZF atau RMZ atau apa ya macam-macam lah, CRF. Tapi lupa mesinnya tiger. Akhirnya modifnya ekstrim, ya. Modifnya ekstrim. Ada yang bikin jenong lebih jenong dari saya, jenong banget kayak motor drag ada. Kenapa saya pilih ini? Ya ini memang sudah dihitung. Batasnya ya setinggi-tinggi mas, nanti meledak mesinnya gitu loh. Kenapa motor Trabas apa minumnya bensol gitu loh? Iya betul. Ya kan pertama kalau bisa malah, karena di alas di hutan nggak ada yang jual bensol. Tamak turbo lah bawa jerigen sendiri masih mungkin ya. Kasihan. Walaupun ya sebenarnya bisa lebih ekstrim dari itu, cuman ya happy lah. Orang Trabas kan main happy. Jadi apapun yang bisa bikin happy, termasuk motor yang awet, motor yang lainnya nggak pada rusak, kamu rusak sendiri gitu loh. Lainnya masih bisa manjat, kamu udah gancet, kamu udah jebol gitu misalnya. Jadi motor Trabas kembali lagi dibutuhkan endurance yang lebih. Ya, ini paketan ya saya sih tidak ikut kabar desas-desus atau gimana lah ya. Ada yang bilang keras BRT jelek, ada yang bilang bagus, saya tidak peduli lah. Ya mungkin memang jelek, mungkin. Tapi mungkin juga ada sesuatu yang bikin itu jadi jelek gitu ya. Tapi kalau dilihat secara teori dan secara lihat gitu ya, fisik, kamu lihat situ ya, paketan BRT bikin krek as. No ya ini ya 1000 kali lipatnya di Racing bagusnya. Iya betul. Dari setang piston aja lihat, setang piston kayak blebag kayak gitu. Gede ya Bang. Kanan kirinya terisi penuh rapat. Kamu nonton kanan kiri, berarti kan kuat banget. Iya toh. Betul. Tuh. Guys, ini kokoh banget ini. Kenapa kok dibuat seperti itu? Satu, biar kuat. Kedua, udah otomatis jualnya paketan karena di karkasnya sudah dimodif penyesuaian dengan bobot stang. Jadi kalau kalian beli karkas stiker atau punya karkas stiker terus dimodif pakai setang itu pasti jadi geter, karena kalau kalian tidak modif daun karkasnya berbeda. Tetapi untuk tebal segitu mungkin kalau ditimbang beratnya nggak jauh beda sama tiker, karena mungkin materialnya khusus lebih bagus.
Dan saya yakin itu setang lebih mahal daripada orisinil Tiger. Nggak tahu kalau setang yang Jepang ya sok. Betul. Kan banyak kalau barang Honda itu kan ada yang ya yang biasa kalian lihat di pasaran itu sebenarnya ya bukan Jepang. Yang Jepang ada lagi. Ada lagi. Iya, pistolnya Velcro kamu pernah beli 500.000. Ini aja rantai katang juga mahal. Kata-kata mahal, 250.000. Gila. Tapi harga bawa rupa, ada harga ada kualitas. Nggak mungkin semena-mena harganya mahal terus kualitasnya capek-capean. Jadi kembali lagi dibutuhkan sebuah manajemen, engine manajemen yang baik, mulai dari kekuatan, kepresisian, kalau kuat jelas awet ya, yaitu kekuatan, strength and durability, strength ya durability ya precision, presisi, templarnya BRT, nomornya BRT. Ya. Susah pusing-pusing tinggal beli gitu loh. Wah, speknya kurang gini. Spek kurang atau tidak itu menurut kita itu adalah penyesuaian. Sekarang kamu langsung dipengen motor powerful banget. Yang ada nggak nanjak malah kebalik-balik. Iya. Ya kan? Betul. Kamu naik sepeda aja masih yek pegangin motor King. Ini yang pas lah, Pak. Ya. Nanti lama-lama bertingkat. Ya kalau saya bilang produk BRT gimana? Bagus. Untuk ya sampai skillmu ya cukup lah. Kalau skillmu sudah edan di atas itu, mungkin kamu butuh yang lebih dari BRT. Mungkin yang liftnya 10,5 atau 11 gitu loh, mangas. Karena ini cuma 9, besok lah nonton di Racing atau pas lagi di dial nanti kalian tahu lift maksimalnya. Yang kemarin juga kita udah catat sebenarnya ya di video yang mana tuh. Ada nggak jelas ternyata nggak sesuai dengan buku BRT-nya itu loh. Kalau beli Noken kan pasti ada angka-angkanya. Ternyata ini Pak permasalahan yang kemarin di video ini ada geseran. Oke, jadi piston forging mahal. Mahal dan ini manual speed. Manual speed man, bikin sendiri. Ya ada beberapa yang memang dibubut. Untuk bikin pinggiran sini pasti dibubut. Tapi untuk bikin jenongnya manual. Kenapa? Nggak punya CNC. Tapi anda kata punya CNC, memang sih lebih cepat ya. Tapi kayaknya kurang greget gimana gitu. Kalau nggak bikin sendiri. Gitu. Jadi maksudnya biar mahal gitu. Nah, terus ini ya sudah satu paket. Panjang klepnya sudah disesuaikan. Jarak main ini itu antara kuku klep dengan seal capnya jauh. Ya ini lift cuma 9, di sana bisa sampai 10,5. Aman. Apalagi ya intinya dibikin sedetail mungkin, sepresisi mungkin, meskipun ini bukan motor balap resmi. Maksudnya balap kayak drag kayak apa gitu, tetap karena ini endurance, motor-motor tipe endurance. Semua sudah saya jelaskan, ubahan-ubahannya udah. Terus apalagi sudah ada, sudah cukup lah ya. Ya udah kayaknya gitu aja. Jadi inilah motor Trabas di Deco Racing, menurut kacamata Deco Racing seperti inilah yang dibentuk gitu ya. Tidak istimewa, tidak terus kasih apa enggak, hanya mengandalkan ini kuat atau tidak, pertimbangan-pertimbangan seperti itu, sehingga akan memilih merek, material, dimensi gitu ya. Oke, kiranya segitu dulu. Nanti jangan lupa dinyalakan loncengnya. Subscribe juga yang lain yang belum subscribe di Deco Racing Store dan Deco Racing. Ikuti TikToknya, banyak kejutan-kejutan. Oke, terima kasih. Selamat malam yang udah nonton. Besok jangan lupa ini ada tes run-nya. Nanti kita mungkin liburan ke hutan, tes run di hutan langsung. Nah, Bok pengen ngerti Tiger, mabur.
Oke guys, dilanjut video selanjutnya.